Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 1000 Kisah Nyata. Kang Mas dan Mbak Ayu pripun kabare panjenengan? Semoga sehat selalu. Semoga kita selalu diberi kelimpahan rezeki dan diberi umur panjang. Baiklah Kang Mas dan Mbak Ayu, pada video kali ini kita akan bercerita tentang teror Kuyang. 11 Oktober tahun 2019, sosok putih bercahaya merah berkelebat membuat geger warga Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kalimantan Timur. Ya, kejadiannya hari Senin pukul 12 malam. Masyarakat meyakini kalau sosok itu adalah Kuyang. Kuyang adalah merupakan makhluk halus yang berwujud kepala manusia dengan isi organ tubuh yang menggeladung. Puluhan bahkan ratusan orang dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan, sontak mencari dan mengejar makhluk yang terbang di desa mereka. Selain penasaran akan wujud makhluk jadi-jadian yang menampakkan wujudnya, warga juga mengaku resah dan ingin menangkap sosok gaib tersebut. Sejumlah tempat diyakini sebagai wadah persembunyian si hantu Kuyang didatangi oleh warga. Bahkan, kolong rumah warga pun tak luput dari perhatian. Pencarian dilakukan dengan berbekal senter. Warga menyorotkan senter ke kolong rumah, termasuk ke arah suara Kuyang yang terbang ke atas pohon kelapa dan pisang. Warga percaya hantu Kuyang adalah manusia yang terjerumus oleh ilmu hitam demi mencapai hidup abadi. Namun, bagaimana sebenarnya hantu Kuyang ini muncul? Mari kita awali kisah ini dari sebuah desa kecil bernama Desa Wari di Kalimantan. Dahulu, di Desa Wari pernah hidup seorang wanita bernama Maharati. Diperkirakan dia hidup pada masa kerajaan Banjar. Maharati adalah anak bungsu. Dia punya dua kakak perempuan yang umurnya tidak terpaut jauh. Kedua kakaknya ini bernama Suli dan Mayang. Berbeda dengan Maharati, Suli dan Mayang terlahir sempurna dan cantik. Tapi kedua kakaknya itu selalu memuji-muji Maharati dengan sebutan wanita paling cantik agar Maharati tidak minder. Bukan hanya kedua kakaknya, tapi ibunya Maharati juga selalu memuji-muji anaknya tersebut. Kehidupan Maharati seakan-akan sempurna. Dia bahagia memiliki keluarga yang sangat menyayanginya. Terlebih, keluarga Maharati terbilang kaya raya. Bapaknya Maharati adalah seorang peternak sukses. Dia punya banyak hewan ternak di kandangnya. Jadi apapun yang Maharati mau, pasti dituruti oleh bapaknya tersebut. Perlu teman-teman ketahui kalau Maharati ini nggak pernah keluar rumah. Kedua orang tuanya mengurung Maharati agar tidak berbaur dengan anak-anak sebayanya di desa. Karena kalau Maharati bergaul dengan mereka, pasti mereka akan mengolok-olok Maharati karena tidak punya hidung. Atau lebih parah lagi, dikatain manusia berhidung kayu. Tentu, Dehan sebagai bapak tidak akan membiarkan anaknya diolok-olok seperti itu. Maharati pun hanya bergaul dengan kedua kakaknya setiap hari. Rumah Maharati memang terbilang sangat besar dan punya halaman yang luas sehingga Maharati tidak pernah merasa bosan berada di rumah. Ibu Maharati juga sangat telaten mengurus anaknya tersebut. Semua berjalan baik-baik saja hingga pada suatu hari umur Maharati menginjak 19 tahun. Dia mulai penasaran dengan dunia luar. Pagi itu, diam-diam Maharati pergi ke halaman belakang rumahnya. Dia tahu ada sebuah lubang kecil di pagar rumahnya tersebut. Dia mengintip dari lubang kecil itu. Dan untuk pertama kalinya Maharati melihat dunia luar. Di sana banyak orang yang berlalu lalang.
Maharati sangat terkejut saat ada orang yang juga mengintip dari luar pagar rumahnya tersebut. Itu adalah seorang laki-laki. Dia memang sering mengintip rumahnya Maharati untuk sekedar melihat wanita yang memiliki hidung kayu tersebut. "Lihat, lihat, dia ada di sini," kata si lelaki pada temannya. Ternyata dia tidak sendiri. Lalu teman-temannya yang lain ikut mengintip dari celah lubang pagar yang lubang itu. "Wah, hidungnya pakai kayu." Kali ini yang mengintip adalah seorang wanita. Maharati pun tersenyum. Ini pertama kalinya dia menemukan teman baru. "Hai, keluarlah, ayo main bersama kami," kata suara perempuan dari balik pagar. Maharati pun menjawab, "Aku tidak boleh keluar sama bapak." "Kenapa?" tanya perempuan itu. "Katanya di luar tidak aman buatku," kata Maharati sambil mendekatkan mulut ke pagar. "Bapakmu bohong. Kalau kamu mau, nanti sore kami akan balik lagi ke sini dan membawakanmu tali biar kamu bisa keluar dari rumah," kata seorang laki-laki dari luar pagar. Tampaknya mereka memang bertiga, 2 laki-laki dan 1 perempuan, dan mereka pasti seumuran dengan Maharati. Mendengar tawaran itu, Maharati tak menjawab. Dia malah diam saja seperti sedang mempertimbangkannya. 3 anak itu pun pamit pada Maharati. Mereka janji sore akan kembali lagi dengan membawa tali. Sore pun tiba. Tiba-tiba Maharati kembali ke halaman belakang rumahnya. Dia mendekatkan telinga ke pagar itu, dan terdengarlah suara gaduh 3 anak yang tadi pagi berbicara dengan Maharati. "Hai, kau siap?" tanya seorang perempuan. Maharati sebenarnya ragu. Dia menoleh sekelilingnya untuk memastikan tidak ada orang yang melihat aksinya. "Tapi aku tidak bisa lama-lama," jawab Maharati. "Iya, sebentar saja, kita keliling pasar. Banyak hal yang harus kamu lihat," kata si perempuan. Sebuah tali dilemparkan dari luar pagar. Maharati pun nekat memanjat pagar rumahnya. Dia dibantu 3 orang anak yang baru dikenal kemarin. Sesampainya di luar pagar, Maharati merasakan ada hal yang berbeda. Ini pertama kalinya dia keluar dari dalam rumahnya dan tidak sabar ingin melihat lebih jauh lagi kehidupan di luar sana. Ketika teman barunya itu menyewa delman mengajak Maharati keliling pasar, Maharati terkagum-kagum melihat keramaian pasar tersebut. Sedangkan ketika temannya itu terus memperhatikan lekuk hidung kayu milik Maharati. Mereka penasaran kenapa gadis itu mengenakan hidung kayu. "Hidungmu kenapa?" tanya salah satu dari mereka. "Aku tidak punya batang hidung seperti kalian," jawab Maharati sambil tersenyum. Delman itu keluar dari pasar dan tiba di sebuah lapangan tempat anak-anak bermain. Maharati dan ketika temannya turun di lapangan itu, mereka mengajak Maharati untuk bergabung dengan anak-anak lainnya. "Aku berhasil membawanya keluar," kata Maharati. Kata Mantir, salah satu teman barunya Maharati. Semua anak di lapangan itu heran melihat hidung Maharati yang terbuat dari kayu. Maharati pun tersenyum malu. Dia pun memperkenalkan dirinya, tapi tanpa diduga, Mantir malah membuka paksa hidung kayu itu. "Lihat, dia tidak punya hidung," kata Mantir sambil tertawa terbahak-bahak. 2 teman barunya yang bernama Purok dan Nara juga menertawakan wanita malang itu. Ternyata mereka bertiga sengaja menjebak Maharati hanya untuk mempermalukannya. Sampai saat itu Maharati nangis. Dia tertunduk sambil memeluk dengkulnya. Semua anak-anak yang ada di lapangan itu terus mengolok-olok perempuan tanpa batang hidung tersebut. Untung saja selang beberapa menit muncullah bapak Maharati. Dia kaget kenapa anaknya ada di lapangan. Siapa yang membawa Maharati ke sini? Dehen.
ayah dari Maharati langsung mengusir mereka. Anak-anak itu lari lintang pungkas sambil terus menertawakan Maharati. Dehen memungut hidung kayu milik Maharati dan membopong anaknya pulang. Kejiwaan Maharati benar-benar terguncang. Seumur hidupnya baru pertama kali dia mendapat olok-olok seperti itu. Dia dituduh turunan jin. Anak-anak itu sangat kejam, bahkan ada yang sempat meludahinya. Seharian Maharati tidak mau makan. Dia mengurung diri dalam kamar. Ibunya sudah berusaha membujuk anak tersebut, tapi tetap saja Maharati tidak mau membuka pintu. Dia hanya menangis sepanjang hari hingga malam tiba. Maharati pun tidak mau membukakan pintu kamarnya. Mayang, yang tak lain adalah kakak kedua Maharati, mengetuk pintu jendela adiknya. "Dek, kakak bawakan kelinci baru buat kamu, dek. Lihat warnanya bagus," kata Mayang sambil mendekatkan mulutnya ke jendela. "Kakak dapat dari mana?" tanya Maharati dari dalam kamarnya, tapi dia belum membuka jendela. "Bapak yang nangkap kelinci ini dari hutan. Katanya buat kamu," jawab Mayang sambil tersenyum. Dia senang akhirnya ada respon dari Maharati. "Mau lihat nggak?" tanya kakak. Maharati pun membuka jendelanya. Dia tampak tidak mengenakan hidung kayu. Kedua matanya bengkak karena terlalu lama menangis. Maharati mengelus kelinci itu lalu tersenyum. Akhirnya Mayang berhasil membujuk adiknya itu. Maharati memang sudah tidak bersedih lagi. Dia kembali bermain dengan kedua kakaknya. Tapi tidak bisa dipungkiri dia masih dendam dengan ketiga teman barunya tersebut. Dia pun ingin balas dendam. Ketika teman barunya itu masih sering mengintip Maharati dari pagar belakang. Maharati tahu itu di sore hari itu dia mendekatkan ke lubang kecil tempat mereka mengintip. "Hai, apa kabar?" bisik Maharati pada lubang kecil itu. "Kami baik-baik saja, maafkan kami ya," kata Nara. "Aku sudah memaafkan kalian. Sekarang apa kalian mau masuk ke rumahku? Kita main di sini," ajak Maharati. Mereka bertiga setuju, tapi Maharati mereka menyuruh untuk masuk satu persatu karena takut ketahuan ibu. Yang pertama masuk adalah Nara, si perempuan licik yang punya ide untuk mempermalukan Maharati. Nara memanjat pagar itu menggunakan tali yang dilemarkan oleh Maharati. Tali itu Maharati ikat ke atas pohon sehingga mampu menahan beban mereka. "Kalian berdua jangan masuk dulu, tunggu saja apa-apaku ya, biar tidak ketahuan ibu sama bapak ya," kata Maharati. Dia pun membawa Nara masuk ke kamarnya lalu melalui jendela. Di dalam kamar itu Maharati menunjukkan koleksi mainan yang ia buat sendiri dari akar pohon. Saat Nara terkagum-kagum dengan buatan Maharati, di saat itulah Maharati menghantamkan sebuah kayu yang cukup besar tepat di kepala Nara. Nara pun tewas tanpa sempat berteriak. Darah kental menguncur di lantai. Maharati segera membersihkan darah itu. Dia sudah memasukkan jenazah Nara dalam karung besar yang sudah ia siapkan. Karung itu kemudian ia masukkan ke dalam kolong ranjang. Maharati pun keluar dari kamar melalui jendela. Dia lalu mempersilahkan satu orang lagi untuk memanjat pagar rumahnya. Giliran Purok yang naik. Seperti biasa, Maharati membawa Purok ke kamarnya lalu membunuhnya dengan cara yang sama. Purok tampak belum tewas. Kedua matanya memandangi Maharati, kepalanya mengeluarkan darah. Dan tanpa kasihan Maharati pun menghantam kedua batu itu tepat di wajahnya Purok. Belum ada yang mengetahui aksinya. Maharati, ibu dan kedua kakaknya sedang masak di dapur. Sedangkan bapak Maharati sedang tidak ada di rumah setelah Purok tewas. Maharati dengan cepat membersihkan bercak darah dan memasukkan jenazah Purok ke dalam karung. Lalu karung itu dimasukkan ke kolong ranjang. Maharati keluar lagi dari dalam kamarnya melalui jendela. Kini giliran Mantir.
Ia berhasil memanjat pagar itu, kata Maharati. Kedua temannya, Mandir sedang menikmati makan enak di rumahnya. Mandir kebetulan sedang lapar. Dia pun langsung masuk ke kamar Maharati. "Mereka di mana?" tanya Mandir. "Mereka lagi di dapur. Kita di sini dulu aja," kata Maharati. Dia sedang cari cara agar Mandir membelakanginya. Maharati pun menyuruh Mandir mengambil karung kolong ranjang. Mandir pun menurut saja. Dia sangat terkejut saat melihat isi karung ternyata mayat teman-temannya. Belum sempat ia menoleh ke Maharati, sebuah batu menghantam kepala tepat di belakangnya. Dia pun tewas seketika. 3 mayat itu disimpan di kolong ranjang. Ia sudah punya rencana yang matang untuk melenyapkannya. Setiap pagi akan ada sebuah kereta kuda yang datang ke rumah Maharati untuk mengangkut sampah. Nah, 3 mayat itu dia masukkan ke dalam keranjang besar lalu ditimbun dengan sampah-sampah. Ternyata rencana Maharati berhasil. Tidak ada satupun orang yang curiga. Keranjang sampah itu sampai dinaikkan ke atas kereta kuda dan dibawa pergi begitu saja. Ketika jasad itu ikut dibakar bersama sampah-sampah lainnya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Maharati semakin beranjak dewasa. Kini kedua orang tuanya mengizinkan Maharati untuk melihat dunia luar. Maharati sangat senang dengan keputusan keluarga dan kedua orang tuanya tersebut. Pagi-pagi sekali, Maharati dijemput sebuah delman. Ia dan keluarganya naik ke atas delman. Mereka akan berkeliling desa dan mengenalkan Maharati ke dunia luar. Namun kali ini, Maharati merasa biasa saja. Dunia luar bukan lagi menjadi hal baru baginya, karena dulu dia pernah diajak ke pasar sama ketiga teman barunya yang sudah dibunuhnya. Maharati tampak masih tidak percaya diri. Dia tidak mau mengenakan hidung kayunya dan memilih untuk menutupi bagian hidung dan mulutnya dengan kain hitam seperti mengenakan cadar. Setelah diizinkan untuk keluar rumah, Maharati pun sering berkeliaran di pasar untuk membeli bahan makanan. Hingga suatu hari, dia bertemu dengan seorang wanita yang sudah sangat tua. Punggung wanita itu bungkuk. Dia harus mengenakan tongkat kayu untuk membantu berjalan. Wanita tua itu adalah seorang pengemis yang akhir-akhir ini mangkal di dekat pasar, dekat dengan rumah Maharati. Setelah Maharati memberi nenek itu uang, kepala si nenek perlahan mengadah ke Maharati. Dia memperhatikan wajah Maharati yang tertutup kain hitam. Si nenek pun tersenyum. Maharati lalu pergi begitu saja dari hadapan nenek. Tahun demi tahun berganti. Kedua kakak Maharati sudah menikah, tapi tak ada laki-laki yang mau sama Maharati. Setiap kali orang tuanya menjodohkan putrinya itu, pasti lelaki itu tidak mau dan tidak jadi menikah dengan Maharati lantaran wanita itu tidak memiliki hidung. Maharati pun sangat sedih. Setiap malam dia selalu melamun sambil menangis di belakang rumahnya. Maharati sangat khawatir. Jangan-jangan sampai dia mati tidak ada lelaki yang mau menikah dengannya. Saat Maharati melamun, tiba-tiba saja dia melihat sosok perempuan yang tubuhnya bungkuk sedang berdiri di samping pohon. Maharati perlahan menghampiri sosok itu. Ternyata adalah nenek pengemis yang ia jumpai di pasar. Entah bagaimana si nenek itu bisa masuk ke dalam halaman rumahnya. "Aku bisa membuatmu cantik dan abadi," kata si nenek. Maharati mengusap air matanya. "Bagaimana caranya, Nek?" tanya Maharati. "Kamu harus minum darah wanita yang sedang melahirkan," kata si nenek tersebut. Maharati terdiam. Dia percaya, tidak percaya dengan perkataan si nenek. Tak lama kemudian si nenek berubah wujud. Dia menjadi sosok wanita yang muda dan cantik. Dia tersenyum pada Maharati. "Benarkah apa yang kau katakan?" tanya Maharati. Perlahan dia mulai percaya dengan perkataan wanita tersebut. "Tentu saja kamu bisa cantik sepertiku.
kata si wanita. Maharati tidak menyadari kalau yang sedang diajak bicara itu adalah demit yang akan menyesatkannya. Selang beberapa saat, sosok wanita itu pun menghilang begitu saja. Beberapa hari kemudian, hidup Maharati tidak tenang. Setiap malam dalam tidurnya, dia selalu didatangi oleh nenek itu. Dalam mimpi tersebut, si nenek memberikan Maharati sebuah mantra yang ditulis di atas pelepah bambu. Ajaibnya, ketika Maharati bangun dari tempat tidur di pagi hari, dia mendapati pelepah bambu yang tergeletak di sampingnya. Di atas pelepah bambu itu ada mantra yang harus Maharati baca setelah meminum darah. Maharati pun semakin gelisah. Akhirnya, dia membuat sebuah keputusan yang nekat. Dia akan mencoba saran si nenek. Maka hari berikutnya, di tengah hari, Maharati pun mengendap-endap keluar dari rumahnya. Dia sudah mendengar kalau di kampungnya ada wanita yang sedang hamil besar, dan kebetulan malam itu wanita sedang melahirkan. Tentu saja rumahnya tidak jauh dari rumah Maharati. Malam itu Maharati masuk ke dalam kolong rumah si wanita yang sedang melahirkan. Dia mengendahkan kepalanya ke atas dan membuka mulutnya lebar-lebar. Saat jabang bayi itu keluar, maka darah seorang ibu pun mengucur membasahi lantai dan merembes ke kolong rumah. Di kolong itu Maharati meminum darah. Kedua mata Maharati pun tertutup. Dia meneguk darah yang mengucur deras dari atas lantai itu. Wajahnya merah, terkena cipratan darah. Dan setelah darah itu habis, Maharati langsung kabur meninggalkan rumah itu. Dia mencuci wajahnya yang terkena darah yang terasa asin. Maharati pun sampai mau muntah. Secara ajaib keesokan paginya, Maharati terkejut melihat kondisi wajahnya yang telah berubah. Sekarang punya batang hidung, wajahnya juga tampak lebih cerah dan lebih cantik. Ia menunjukkan batang hidung barunya kepada keluarganya. Maharati sangat senang. Semua keluarga Maharati heran bagaimana hidung itu bisa tumbuh di wajah Maharati. Kini Maharati bisa keliling desa tanpa harus menutupi wajahnya dengan kain hitam. Para laki pun mulai tertarik dengan kecantikan Maharati. Namun, kini dia jual mahal dan tidak langsung menerima pinangan para lelaki tersebut. 1 bulan berlalu, keanehan mulai terjadi pada Maharati. Hidung indahnya itu hilang lagi dan wajahnya mulai kumal seperti sedia kala. Maharati pun bingung apa yang sedang terjadi padanya. Dan tepat di malam hari ia mendengar ada yang mengetuk jendela kamarnya. Dia pun membuka jendela itu, ternyata ada nenek misterius yang tidak diketahui namanya. Nenek itu bilang kalau Maharati mau hidup abadi dengan kecantikannya, dia harus memakan bayi. Maharati benar-benar terkejut dengan perkataan si nenek. Tapi di sisi lain, Maharati tidak mau kehilangan cantiknya itu. Dia pun menuruti apa kata si nenek tadi. Maharati mulai mencari korban pertama di desa itu. Dia mendatangi rumah wanita yang beberapa hari lalu baru saja melahirkan. Maharati masuk ke rumah itu melalui jendela kamar. Kebetulan bayi di kamar sedang sendirian, sedangkan ibunya lagi di dapur. Maharati menculik bayi itu dan membawanya ke hutan. Lantas dengan keji dia membunuh bayi itu, kemudian memakannya mentah-mentah. Belum ada yang mengetahui aksi kejinya itu. Hingga 3 bulan Maharati berhasil mencuri seorang bayi dan membawanya ke hutan. Namun saat dia memakan bayi itu, ada seorang yang memerkokinya. Maharati pun ditangkap oleh warga Denda Arak keliling desa. Tanpa diadili lagi, dia langsung dipenggal oleh warga. Hal itu dilakukan karena pembunuhan yang dilakukan Maharati terbilang keji dan harus dibalas dengan keji pula. Tidak ada yang bisa menolong wanita itu, termasuk keluarganya sendiri. Bahkan, keluarga Maharati juga diusir dari desa. Rumah mereka dibakar oleh warga. Warga menuduh kalau Maharati itu
menuntut ilmu hitam sehingga dia memakan bayi yang tidak berdosa. Setelah kematian Maharati, warga merasa aman. Mereka tidak lagi takut akan teror Maharati. Namun, apa yang terjadi dengan Maharati benar-benar di luar nalar. Wanita itu ternyata tidak bisa dibunuh. Kepala dan tubuhnya bersatu kembali dan meneror seluruh warga.